Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu manajemen data raster. Anggota kelompok adalah Denis NRP 47, saya sendiri, Zaira NRP 50, Nureza NRP 53, Nabila NRP 55, Inas NRP 56, Hasan Bobi 57, Jumal 64, dan Gavin 65. Konten yang akan kami bawakan ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan analisa, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pertama, pendahuluan. Pendekatan dasar untuk mempresentasikan data spasial yaitu model vektor dan model raster. Model data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid seperti DEMNAS. Manajemen data raster atau pengolahan data raster dilakukan agar dapat dihasilkan hasil seperti kontur, tint, spot height, dan dari data DEMNAS. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami konsep data raster, memahami konsep manajemen data raster, memahami penggunaan data raster DEMNAS, dan dihasilkan kontur tint spot height dari DEMNAS Yogyakarta. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui konsep serta proses melakukan pengolahan dan manajemen data raster DEMNAS agar dapat dihasilkan kontur, tint, dan spot height. Yang kedua, mengetahui penggunaan ArcGIS dalam pengolahan dan manajemen data raster DEMNAS. Tinjauan pustaka. Data spasial. Data spasial adalah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu yang pertama informasi lokal atau spasial, dan yang kedua informasi deskriptif atau atribut. Next. Vektor. Data vektor merupakan data spasial yang berupa titik-titik atau points, garis-garis atau lines, atau kurva, dan luasan poligon beserta atribut-atributnya. Yang pertama ada titik, yaitu meliputi semua objek grafis atau geografis yang dikaitkan dengan pasangan koordinat X dan Y. Kedua ada garis, yang merupakan semua unsur-unsur linear yang dibangun dengan menggunakan segmen-segmen garis lurus yang dibentuk oleh dua titik koordinat atau lebih. Tiga, area atau poligon, yang merupakan suatu objek tertutup yang memiliki luasan. Data raster, atau disebut juga dengan cell grid, adalah data yang direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. Setiap baris matrik berisikan sejumlah sel yang memiliki nilai tertentu yang merepresentasikan suatu fenomena geografis. Nilai yang dikandung oleh suatu sel adalah angka yang menunjukkan data nominal. Akurasi model data ini sangat bergantung pada resolusi atau ukuran pikselnya di permukaan bumi. Contoh sumber-sumber Attenty Spatial Raster adalah citra satelit, misalnya NOAA, dan Spot, Landsat, IKONOS, dan lain-lain. Next. Berikut adalah perbedaan dari vektor dan raster. Dari akurasinya, vektor memiliki akurasi dan lebih akurat dan lebih presisi. Dan raster bergantung pada ukuran grid atau sel. Untuk dari atribut, vektor memiliki relasi langsung dengan database, sedangkan raster secara tidak langsung. Untuk outputnya, vektor kualitasnya lebih tinggi bergantung dengan plotter dan kartografi, sedangkan raster bergantung pada output printer atau plotter. Dan dari analisisnya, vektor memiliki spasial dan atribut yang terintegrasi, dan raster bergantung pada algoritma dan mudah dianalisis. Simulasinya, vektor lebih kompleks dan sulit, sedangkan untuk raster lebih mudah dilakukan simulasi. Inputnya vektor berupa digitasi dan memerlukan konversi dari scanner, dan untuk raster konversi menggunakan scanner. Untuk volumenya, vektor bergantung pada kepadatan dan jumlah vertex, dan raster bergantung pada ukuran grid atau sel. Dan yang terakhir, resolusi dari vektor bermacam-macam dan raster tetap. Manajemen data raster. Manajemen data raster terdiri atas pembuatan garis kontur dan titik tinggi dari data raster DEM. Kontur adalah garis khayal yang menunjukkan tempat-tempat ketinggian yang sama, sehingga unsur pokok dalam kontur adalah ketinggian dan lereng. Yang kedua ada spot height. Spot height adalah titik yang tepat pada peta dengan ketinggian yang tercatat di sampingnya yang mewakili ketinggiannya di atas datum tertentu. Dan tint adalah model data topologi berbasis vektor yang digunakan untuk mempresentasikan rupa bumi.
Metodologi. Studi kasus yang kami gunakan adalah Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak di tengah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas besar 32,5 km persegi. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110 derajat 24 menit 19 detik sampai 110 derajat 28 menit 53 detik bujur timur dan 7 derajat 15 menit 24 detik sampai 7 derajat 49 detik 26 menit lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 114 meter di atas permukaan laut. Alat yang kami gunakan yaitu software ArcGIS dan bahan yang kami gunakan adalah data Demnas Kota Yogyakarta. Metodologi dari data Dem dibuat kontur pada tools kontur di spatial analysis, kemudian dibuat lagi tin untuk menampilkan model elevasi dalam 3 dimensi. Untuk yang Visnet dari data Dem, dari tools Visnet diambil titik-titik sampel, lalu dilanjutkan dengan ekstrak multiple point untuk mendapatkan hasil titik tinggi dari titik sampel. Untuk yang kontur, yang pertama buka tools kontur, kemudian tentukan data raster yang digunakan, beserta interval kontur yang diinginkan. Di sini interval yang kami gunakan ada 4, dan kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk kritinnya, buka tools kritin, kemudian masukkan data kontur pada input features. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, Grid Visnet, buka tools Grid Visnet, dan kemudian beri nama lokasi, penyimpanan, masukkan data raster pada template extend, lalu isi ukuran Visnet yang diinginkan, lalu klik OK. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk extract values to points, buka tools extract values to points dan masukkan poin hasil Grid Visnet dan Demnas yang akan diekstrak value-nya. Kemudian buka atribut tabel dari poin hasil extract values dan hapus data poin yang tidak memiliki nilai ketinggian. Sehingga hanya menyisakan data yang memiliki nilai ketinggian seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini. Selanjutnya hasil dan analisa. Konturnya yang memiliki 4 meter interval seperti ini. Kemudian berikut peta konturnya. Kemudian hasil griddingnya seperti ini. Dan grid Visnetnya hasilnya seperti ini. Berikut atribut tabel dari extract values yang memiliki 1853 poin. Dan berikut hasil peta sebaran titik tinggi Kota Jakarta. Hasil nilai spot height-nya berdasarkan 1853 nilai yang diekstrak didapati bahwa yang pertama nilai rata-rata titik tinggi adalah 102,6817 meter, yang kedua nilai terendah titik tinggi adalah 70,498 meter, dan yang ketiga nilai tertinggi titik tinggi adalah 135,981 meter. Persebaran titik ini dihasilkan dengan merata di seluruh daerah Kota Jakarta, sehingga nilai yang dihasilkan dapat merepresentasikan kenampakan alam Kota Yogyakarta. Kemudian konversi Dem ke kontur, berdasarkan hasil dari plot kontur dapat terlihat bahwa di daerah selatan Kota Jakarta memiliki kelas 72 meter hingga 79,111 meter, lalu berdasarkan ke kelas 1 yaitu pada kelas 121 meter hingga 128 meter di utara Kota Yogyakarta. Perbedaan hasil titik tinggi. Jika dilakukan perbandingan berdasarkan nilai titik tinggi, metode Dem ke kontur dengan ekstrak nilai spot height didapati perbedaan nilai sebesar 2 meter, serta untuk perbandingan berdasarkan nilai titik tinggi terendah metode Dem ke kontur dengan ekstrak nilai spot height terendah didapati perbedaan nilai sebesar min 7 meter. Hal ini tentunya dikarenakan dua metode yang berbeda dalam pengambilan titik tinggi, di mana spot height merupakan nilai sampel titik tinggi, sedangkan kontur merupakan garis KL yang menghubungkan titik tinggi dengan ketinggian yang sama.
Kesimpulan. Didapati kesimpulan yang pertama didapatkan kontur interval 4 meter, yang kedua 3050 poin grid Fishnet dan 1853 ekstrak volley point, dan kemudian selatan kota Jakarta kelas 72 meter hingga 79 meter, kelas 1 yaitu pada 121 meter hingga 128 meter di utara kota Yogyakarta. Perbedaan nilai titik tinggi tertinggi metode DEM ke kontur dengan ekstrak nilai spot height sebesar 2 meter. Perbedaan nilai titik tinggi terendah metode DEM ke kontur dengan ekstrak nilai spot height sebesar minus 7 meter. Hal ini tentunya dikarenakan dua metode yang berbeda dalam pengambilan titik tinggi, yaitu spot height dan kontur. Saran yaitu yang pertama, lebih baik gunakan data DEMNAS yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, dalam pembuatan Fishnet dan spot height disesuaikan dengan keperluan luaran. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.